Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang peranan teknologi digital dan juga penawaran. Karena pada materi sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana peranan dari hukum penawaran, konsep penawaran di dalam ekonomi mikro Islam. Namun tantangan yang terbaru adalah bagaimana teknologi digital dalam penawaran ekonomi Islam dan bagaimana sudut pandang dari generasi muda untuk melihat bahwa teknologi digital ini sangat berdampak pada pertumbuhan pasar. Nah, ini merupakan tugas pertama dari saya dan juga akan dilaksanakan khusus untuk kelas ekonomi mikro Islam 2023A. Hal yang pertama kita bicarakan tentang pengaruh. Nah, teknologi digital memiliki dampak signifikan terhadap penawaran ekonomi Islam, terutama dalam sektor keuangan. Dengan adanya platform perbankan digital dan aplikasi mobile banking, lembaga keuangan Islam dapat menawarkan produk yang lebih bervariasi dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat, termasuklah di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank konvensional. Dan hal ini juga pasti berlaku ya untuk pertumbuhan di dalam Islamic Bank sendiri. Akibat dari pengaruh ataupun dampak pertumbuhan ataupun dampak dari implementasi penggunaan teknologi digital pada kebiasaan ekonomi baik itu sifatnya konvensional maupun ekonomi Islam, ini menciptakan peluang. Perkembangan ekonomi digital dapat memunculkan berbagai transaksi baru seperti jual beli online dan juga dompet digital. Nah, tentunya ekonomi syariah berperan untuk bagaimana merespon perkembangan ini dengan memastikan bahwa transaksi yang akan dilakukan baik dari penjual maupun pembeli harus sesuai dengan prinsip syariah seperti kehalalan barang dan juga transparansi dalam transaksi. Dan tentunya ini memberikan tantangan kepada masyarakat akibat dari pertumbuhan ataupun perkembangannya ekonomi digital ataupun teknologi digital, di mana termasuklah minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia dan juga masalah keamanan cyber yang tentunya harus dipikirkan bagi pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat menjaga kepercayaan konsumen. Nah, tentunya karena berlakunya teknologi digital di era modern sekarang ini, maka kosakata yang tidak bisa kita abaikan adalah penggunaan kata fintech ya, atau bisa juga disebut sebagai financial technology. Nah, fintech merupakan salah satu inovasi yang dapat mempercepat transformasi ekonomi syariah, di mana kerjasama antara lembaga keuangan Islam dan perusahaan fintech dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu yang sebelumnya tidak terlayani. Sebagai contoh, adanya kemunculan platform crowdfunding syariah atau peer-to-peer financing yang dapat memberikan akses modal bagi usaha kecil dan menengah atau kita sebut juga sebagai UKM. Nah, tentunya karena perkembangan dari ekonomi digital ataupun teknologi digital itu menciptakan yang namanya digital business, maka perlu undang-undang ataupun regulasi yang mengatur bagaimana perkembangan dari ekonomi bisnis digital ini. Nah, regulasi digital business itu termasuklah UU ITE dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi data pribadi pengguna. Regulasi ini tentunya memberikan kepentingan untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan terpercaya bagi konsumen. Dalam konteks ekonomi syariah, tentunya undang-undang ini dapat mendukung pengembangan layanan digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, tentunya di dalam keselarasan dengan prinsip syariah, di mana banyaknya undang-undang digital bisnis justru lebih fokus kepada aspek legalitas dan juga perlindungan konsumen, sehingga untuk ilmu ekonomi syariah sendiri harus diperkenalkan kembali ataupun ditekankan oleh masyarakat ya dalam hal ini seperti pendidik, mahasiswa ataupun pemerintah dan institusi yang terkait untuk
mendekatkan pada pengenalan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen, pendekatan yang digunakan pastinya berbeda. Nah, tentunya di sini peranan ekonomi syariah harus bisa memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang digunakan tidak hanya memenuhi standar hukum di mata masyarakat, tetapi bagaimana prinsip moral dan juga etika Islam yang menyentuh pada setiap transaksi bisnis yang dilakukan walaupun sifatnya secara digital. Nah, ini ada tugas esai yang harus teman mahasiswa lakukan, di mana ada 3 undang-undang dari nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 yang berkaitan pada perdagangan. Tugas yang harus teman mahasiswa lakukan adalah melihat bagaimana peranan dari ketiga undang-undang ini diterapkan pada hukum penawaran di dalam pasar yang tidak melanggar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selamat mendengarkan dari tugas yang saya sampaikan dan silakan mencari jawaban sesuai dengan kemampuan hasil pemikiran pribadi. Jangan lupa tuliskan jawaban teman mahasiswa di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan juga NIM. Sekian dan terima kasih.